Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, tahukah Anda ada 3 waktu tidur yang sebaiknya dihindari oleh seorang muslim dan mukmin karena dapat membuat rezeki menjadi sulit, utang sulit lunas, jualan tidak laku, dan usaha tidak maju. Waktu-waktu tidur tersebut adalah tidur setelah subuh, tidur setelah asar, dan tidur setelah maghrib sampai isya. Jadi, mari kita jelaskan lebih detail mengenai hal ini. Tapi sebelum saya melanjutkan, bagi sahabat yang baru bergabung di channel ini, silakan klik tombol subscribe supaya bisa langsung mendapatkan notifikasi tiap kali ada video baru tentang kajian Islami. Selain itu, jika Anda adalah seorang muslim yang menyukai kebaikan, silakan klik tombol jempol dan tulis doa-doa terbaik Anda di kolom komentar. Harapannya adalah dengan Anda menulis hajat Anda di kolom komentar, banyak jamaah lain yang melihat dan membaca doa Anda, yang secara tidak sengaja mereka akan mendoakan Anda atau mengamini doa Anda, sehingga doa Anda cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, soal rezeki ini sudah dijamin oleh Allah dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa Allah telah menjamin rezeki semua makhluk di bumi, baik itu pria maupun wanita. Rezeki sudah diatur oleh Allah sejak kita dilahirkan hingga kita meninggal. Namun jika dalam hidup ada yang merasa kesulitan rezeki atau mengalami kesempitan ekonomi, maka perlu digarisbawahi bahwa pasti ada penyebabnya. Penyebab ini bisa bersifat internal atau eksternal. Penyebab internal adalah penyebab yang berasal dari diri kita sendiri, seperti kebiasaan buruk atau dosa yang kita lakukan. Sedangkan penyebab eksternal adalah gangguan dari luar, misal seperti rezeki yang diganggu oleh orang lain. Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan fokus membahas penyebab rezeki seseorang yang sulit secara internal, yaitu melalui kebiasaan tidur pada 3 waktu tertentu. Kebiasaan tidur ini dianggap bisa menghalangi rezeki dan menyebabkan kesulitan ekonomi. Mungkin ada yang bertanya, masa sih tidur bisa menjadi penyebab rezeki menjadi sulit? Ini bukan kata saya, tapi ilmu ini saya ambil dari para ulama dan Rasulullah SAW. Nah, berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, tidur setelah waktu subuh. Sebagaimana yang dikatakan oleh seorang ulama besar bernama Ibnu Qayyim dalam salah satu kitabnya, tidur setelah sholat subuh dapat mencegah atau menghalangi rezeki. Waktu subuh adalah waktu yang sangat mustajab untuk mencari rezeki. Pada waktu ini, Allah membagikan rezeki kepada hambanya, yaitu waktu qismatul arsyaq. Oleh karena itu, tidur setelah subuh dianggap makruh, kecuali ada penyebab atau keperluan mendesak. Misalnya karena sakit atau kelelahan setelah bekerja lembur. Mengapa tidur setelah subuh bisa menghalangi rezeki? Karena pada waktu subuh, keberkahan dan rezeki sedang dibagikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita tidur pada waktu ini, kita melewatkan waktu yang sangat berharga tersebut. Rasulullah SAW pernah berdoa, "Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya." Jadi jika kita tidur setelah subuh, kita melewatkan waktu yang diberkahi tersebut. Bayangkan, jika kita baru pulang dari masjid setelah sholat subuh, kemudian kita tidur lagi, padahal waktu tersebut sangat berharga. Sungguh ruginya kita. Jadi lebih baik kita gunakan waktu ini untuk berzikir, membaca Al-Quran, atau melakukan aktivitas lain yang bermanfaat. Misalnya buat kopi setelah pulang dari masjid. Niatkan bikin kopi tersebut untuk ibadah, agar tidak ngantuk dan tidak tidur setelah subuh. Dengan begitu, kita bisa menjaga keberkahan di waktu pagi. Selain itu, ibu-ibu yang sudah sholat subuh biasanya langsung bersiap untuk memasak, menyiapkan keperluan anak dan suami. Semua aktivitas ini bisa diniatkan sebagai ibadah, karena ibadah bukan hanya sekedar sholat dan berzikir,
tapi segala aktivitas yang kita lakukan dengan niat yang baik karena Allah. Misalnya, seorang istri yang menyapu rumah pagi-pagi dan berniat, "Ya Allah, saya niat membersihkan rumah ini untuk kebaikan keluargaku." Aktivitas tersebut bisa menjadi ladang pahala dan membuka pintu rezeki. Yang kedua, tidur setelah waktu asar. Waktu asar biasanya membuat kita mengantuk, tapi jangan sampai kita tidur di waktu ini. Tidur setelah sholat asar tidak hanya membuat rezeki menjadi sulit, tapi juga bisa menyebabkan hilangnya akal sehat. Waktu asar adalah waktu yang sangat mustajab untuk beribadah dan berdoa. Jadi jangan tidur setelah sholat asar jika kita ingin rezeki kita lancar dan hutang cepat lunas. Sebagaimana diketahui, waktu asar adalah salah satu waktu yang dianjurkan untuk berzikir dan berdoa. Tidur setelah asar bisa menghilangkan keberkahan waktu tersebut dan membuat kita melewatkan kesempatan untuk beribadah. Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk memanfaatkan waktu dengan baik, terutama waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa. Yang ketiga, tidur setelah waktu maghrib sampai isya. Tidur pada waktu ini dimakruhkan dan dilarang. Seorang mukmin yang ingin rezekinya lancar, barokah, dan badannya sehat, sebaiknya jangan tidur pada waktu ini. Tidur setelah maghrib bisa menghalangi rezeki dan menghilangkan keberkahan waktu malam. Jadi lebih baik kita gunakan waktu ini untuk berzikir, membaca Al-Quran, atau melakukan amalan-amalan lainnya sampai waktu isya. Setelah sholat maghrib, sebaiknya kita mengisi waktu dengan amalan yang bermanfaat, seperti membaca surat Al-Waqiah atau berzikir lainnya. Waktu antara maghrib dan isya adalah waktu yang sangat baik untuk beribadah dan memohon keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita tidur pada waktu ini, kita akan melewatkan kesempatan untuk mendapatkan keberkahan dan rezeki yang Allah berikan pada waktu malam. Nah, manfaat menghindari tidur pada 3 waktu tersebut adalah yang pertama, kita bisa memanfaatkan waktu pagi, sore, dan malam dengan lebih produktif. Yang kedua, kita bisa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan beribadah pada waktu-waktu yang mustajab. Dan yang ketiga, kita bisa menghindari hilangnya akal sehat dan mendapat keberkahan rezeki. Sebagai umat Islam, kita diajarkan untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Karena waktu adalah salah satu nikmat terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Jika kita menggunakan waktu dengan baik, kita akan mendapatkan keberkahan dan kemudahan dalam hidup. Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk selalu berzikir dan berdoa, terutama pada waktu-waktu yang mustajab. Selain itu, kita juga diajarkan untuk selalu berusaha dan bekerja keras. Rezeki tidak datang dengan sendirinya, tapi harus diusahakan. Dengan menghindari tidur pada 3 waktu tersebut, kita bisa lebih produktif dan bersemangat dalam mencari rezeki. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa Dia akan memberikan rezeki kepada hambanya yang berusaha dan bekerja keras. Sebagai penutup, mari kita sampaikan informasi ini kepada keluarga kita, anak-anak kita, dan suami atau istri kita. Sampaikan bahwa tidur pada 3 waktu tersebut bisa menghalangi rezeki dan menyebabkan kesulitan ekonomi. Dengan mengetahui hal ini, kita bisa bersama-sama menghindari kebiasaan tidur pada waktu-waktu tersebut dan memanfaatkan waktu dengan lebih baik. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Hanya ini yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Semoga bermanfaat dan berkah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.